Dia kaget, saya pun kaget. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik ya. Pada makan siang belum? Alhamdulillah sudah. Berarti saya aja yang belum. Oke. Nah, karena menyambung dari masjid ke masjid, jadi belum sempat singgahlah. Oke. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah beri kepada kita semuanya, terutamanya adalah nikmat iman Islam, nikmat kesehatan dan juga nikmat panjang umur. Alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut dapat kita bersua kembali pada petang hari ini di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala dalam satu majlis ilmu yang insya Allah penuh barokah. Oleh karena itu teruslah untuk kita bersyukur atas apa juga karunia yang Allah beri pada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan demikian, dengan syukur yang kita hadirkan, Allah menambahkan lagi nikmat-nikmat yang lebih baik lagi kepada kita semuanya. Seperti biasa, ya sebelum ini ada permintaan nak doa sekarang ke? Nak nanti ya penutup Oke. Ini kawan kita ke? Yang bekerja kat sini atau macam mana? Oh, saudara. Bukan kawan kita yang kat sini lah. Bukan. Oke. Sama-sama lah kita mulakan majlis kita ini dengan kita membaca Asmaul Husna. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan kita membaca Asmaul Husna Allah kurniakan kita ilmu yang bermanfaat dan semoga juga Allah kurniakan kesehatan, kemurahan rezeki, dan juga mudah-mudahan Allah permudahkan segala sesuatunya. Al-hadhin ya wa kullu niyatin khasah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin
Ya Aziz Ya Jabbar Ya Mutakabbir Ya Khaliq Ya Bari Ya Musawwir Ya Ghaffar Ya Qahhar Ya Wahhab Ya Razzaq Ya Fattah Ya Alim Ya Qabid Ya Basit Ya Khafid Ya Rafi' Ya Mu'iz Ya Mudil Ya Sami' Ya Basir Ya Hakam Ya Adil Ya Latif Ya Khabir Ya Alim Ya Azim Ya Ghafur Ya Syakur Ya Ali Ya Kabir Ya Hafiz Ya Mukit Ya Hasib Ya Jalil Ya Karim Ya Rakib Ya Mujib Ya Wasif Ya Hakim Ya Wadud Ya Majid Ya Ba'is Ya Syahid Ya Haq Ya Wakil Ya Qawi Ya Matin Ya Wali Ya Hamid Ya Musi Ya Mubdi'u Ya Mu'id Ya Mughyi Ya Mumit Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Wajid Ya Majid Ya Wahid Ya Samad Ya Qadir Ya Muqtadir Ya Muqaddim Ya Muakhir Ya Awal Ya Akhir Ya Zahir Ya Batin Ya Wali Ya Muta'ali Ya Bar Ya Tawwab Ya Muntakim Ya Afu Ya Ra'ufu Ya Ahad Ya Malikul Mulk Ya Dzal Jalali wal Ikram Ya Muqsit Ya Jami' Ya Ghani Ya Mughni Ya Mani' Ya Dar Ya Nafi' Ya Nur Ya Hadi Ya Badi' Baqi Ya Waris Ya Rashid Ya Sabur Ya Allah 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 Ya Allah. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita terus berusaha untuk meningkatkan diri kita meningkatkan ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus melaksanakan segala apa yang dilarang oleh Allah, melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa
yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan demikian kita benar-benar menjadi hambanya yang bertakwa. Salawat beserta salam marilah kita curahkan bagi baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa dan kesilapan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita menjadi hambanya yang mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, teruslah memperbanyak selawat ya, terutamanya ketika mana kita berada di tempat-tempat yang baik. Kan seperti di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Lebih banyak banyakkanlah untuk kita berzikir, berselawat ya, membaca Al-Qur'an dan sebagainya lah ya. Jangan pula kita sudah berada di dalam rumah Allah tapi yang kita banyakkan adalah menggosip, gibah, kan. Ya, berbual yang bukan-bukan dan sebagainya. Karena itu sangat merugikan kita lah. Ya, apatah lagi lah kalau kita sampai kita menghibah, habis pahala kita. Karena nanti di akhirat itu ada golongan orang-orang muflis, bankrupt, bangkrut lah. Di akhirat nanti ada kelompok yang bangkrut, orang-orang bangkrut. Bangkrut dari situ bukan nggak ada duit, nggak ada harta, bukan. Akan tetapi ketika ditimbang amalannya kosong. Padahal di dunianya beramal dia, beramal kebaikan. Tapi ketika ditimbang kosong amalannya. Kenapa? Karena tadi ya. Karena pahalanya sudah habis ditransfer. Ya. Kepada siapa ditransfernya? Kepada orang yang kita bicarakan. Ya. Kepada orang yang kita gosipkan. Ya. Jadi jangan pula kita sia-siakan. Kita tahu keberadaan kita di dalam rumah Allah itu adalah pahala yang banyak. Kan? Baik. Namun ketika kita membicarakan keburukan orang lain dan sebagainya, maka habis itu pahalanya. Jadi sangat rugi. Untung orang yang lagi digosipkan tuh, dia tak buat apa-apa, tapi dia dapat pahala terus dari kita, ya kan? So gitulah. Ya, jangan sampai. Ya. Jadi fokus sahaja. Karena fokus sahaja. Ketika kita sudah di dalam berada di kawasan yang baik, tempat yang baik seperti masjid ini, pergunakan sepenuhnya dengan hal-hal yang baik, yang positif. Jangan sampai dikurangi dan pahala yang kita tengah cari itu. Itulah. Itu karena ya tadilah kita ini adalah karena kita semua ini yang berada pada sekarang ini ya di rumah Allah ini adalah satu keuntungan yang besar. Karena Allah pilih kita. Allah pilih Allah berikan hidayah kepada kita. Karena ya kalau Allah tak bagi hidayah, tak mungkin kita ada kat sini. Ya. Karena dengan petunjuk yang Allah beri kepada kita, pada akhirnya kita berada di tempat yang benar lah. Ya. Karena pada asalnya memang manusia itu dalam keadaan sesat. Kullukum dhalun. Kalian itu adalah sesat. Ya, dalam keadaan sesat. Tapi illa manihtada. Kecuali bagi orang yang mendapatkan hidayah daripada Allah sahaja.
Oleh karena itu tadi kita beruntung ada di tempat yang baik. Berarti Allah sayang kita, Allah beri hidayah petunjuk bagi kita. Karena apa? Tak semua orang yang mendapatkan petunjuk. Betul tak? Ada orang di luar sana, banyak kawan-kawan kita yang belum lagi dapat hidayah. Bukan tak tahu di Arabita ini, di Masjid Rabita ini ada program, ya kan? Ada program bersama kita. Mereka bukan tak tahu, tahu. Tapi itu tadi, belum, karena Allah belum dapat hidayah, jadi ngelihat Masjid Arabita pun dia nampak pura-pura tak nampak, pura-pura tak tahu. Jadi satu nikmat yang besar. Oleh karena itu jangan pula kita melupakanlah. Ya kan? Ketika kita berdoa, hal yang paling penting untuk kita mohon kepada Allah adalah apa? Meminta hidayah, meminta petunjuk. Ya walaupun awak dah ada kawan namanya hidayah kan. Tapi jangan pula lupa, ya kan? Untuk kita selalu berdoa, mohon minta hidayah, petunjuk pada Allah. Ya, karena dengan hidayah Allah sahajalah kita akan selamat. Dengan hidayah Allah sahajalah kita tidak akan tersesat. Jadi perlu, itu penting. Jadi jangan melulu kita berdoa, ya Allah murahkan rezeki aku, sehatkan badan aku, ya kan, panjangkan umur aku. Jangan hanya setakat itu. Tapi perlu juga untuk kita selalu memohon apa? Hidayah. Paling tidak Allahumma hdi. Kan? Allahumma hdi, ya Allah berilah petunjuk kepadaku. Wa yassirli, dan permudahkanlah di atas petunjuk yang Kau telah beri kepadaku. Ada juga orang yang memang dah dibagi petunjuk tapi juga masih enggan juga. Masih ada rasa malas untuk mengerjakan apa yang telah diberi petunjuk daripada Allah itu. Oleh karena itu perlu doanya diiringi dengan wayasirli, supaya Allah mudahkan. Jadi Allahumma hdi wayasirli. Ya Allah, berilah aku petunjuk dan berilah aku kemudahan. Atas petunjuk itu. Ngerekes saja tuh. Oke. Nah, gitu. Jadi itu doa. Jangan kita lupakan. Doa itu penting. Karena hidayah itu sangat-sangat penting kepada untuk kita. Supaya kita tadi. Kalau kita ini sudah berada di dalam kebaikan, ya mudah-mudahan Allah terus menerus beri hidayah kepada kita yang pada akhirnya membawa kita menjadi hambanya yang istiqomah dalam kebaikan. Karena hal yang paling susah ketika kita berbuat baik itu adalah istiqomahnya. Kan? Itu paling berat. Hal yang paling payah. Hal yang paling susah untuk kita lakukan itu. Istiqomah, berterusan. Itu sangat susah. Dan yang susah juga lagi berbanding juga untuk kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu pun sangat susah. Kalau untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, insya Allah kita semua boleh. Insya Allah kita mudah. Sholat 5 waktu senang kita laksanakan. Ya walaupun kadang-kadang kan bolong gitu kan. Puasa susah macam mana pun, haus, ya kan, lapar, tambah lagi dengan bekerja. Tapi kita mampu melaksanakannya. Kan? Haji yang panas kemarin tuh kan, sampai 50 derajat. Tapi mampu dilakoninya. Kan? Tapi belum tentu ya
Orang yang mampu melaksanakan perintah Allah tadi belum tentu mampu meninggalkan apa yang dilarang Allah. Betul tak? Karena itu yang paling susah. Berapa banyak dari kita ya dia boleh dia sholat, kerjakan 5 waktu. Tapi belum tentu mampu dia meninggalkan mulutnya yang celupar. Tahu mulutnya yang laser. Mulutnya yang apa ya? Mulutnya yang ceplas-ceplos. Nah, gitulah. Yang mudah mengata, yang mudah mengutuk, yang mudah yang mengeluarkan kata-kata kotor. Sholat dia, tapi belum tentu dia mampu ya kan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Buktinya banyak. Dia sholat, tapi korupsi juga kan. Nah, itu ya. Kan? Dia bukannya dia tak sholat, dia sholat, dia puasa. Puasa Ramadan kita mampu tuh melaksanakan perintah Allah. Kau jangan makan dan minum daripada terbitnya matahari ya sampailah terbenamnya matahari. Kau jangan makan. Mampu. Tapi berapa banyak yang mampu menjaga mulutnya untuk tidak berbicara kotor, untuk tidak menghibah, untuk tidak memfitnah, kan? Untuk tidak menyakiti, itulah. Nah, itu, kan? Itu jadi hal yang paling susah. Oleh karena itu, salah satunya untuk kita istiqomah supaya kita ini tetap istiqomah dalam mendapatkan dalam melaksanakan kebaikan, dan untuk mudah untuk kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya salah satunya adalah dengan hidayah, dengan petunjuk, terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena hidayah ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nak sesatkan kita, sesat. Sesat-sesatnya. Ya. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan, ya kan, kita diwajibkan di setiap sholat untuk kita membaca Al-Fatihah. Betul tak? La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak dianggap sholat seseorang itu apabila dia tidak membaca Al-Fatihah. So Al-Fatihah itu sesuatu yang penting. Ya? Dan dalam adat budaya kita pun Al-Fatihah itu sangat sakral kan. Dikit-dikit Al-Fatihah, anak sakit Al-Fatihah. Ya kan? Anak ya lain zikir Al-Fatihah. Ustaz, bacakan ini Al-Fatihah untuk anak saya. Ya. Karena memang Al-Fatihah itu sangat penting. Oleh karena itu, ya. Penentuannya sholat itu ya ditentukan dengan Al-Fatihahnya kan. Itu sangat jelas tuh, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak dianggap seseorang itu sholat kalau tak membaca Al-Fatihah. Oleh karena itu, sebanyak mana rakaat yang kita lakukan dalam sholat, ya sebanyak itu juga kita membaca Al-Fatihah, betul nggak? Dan di dalam ayat, salah satu ayat di dalam surah Al-Fatihah itu ada doa, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya apa? Yaitu minta petunjuk. Ihdinas, tunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Minta petunjuk kepada Allah pada jalan yang lurus. Supaya kita apa? Tidak termasuk orang yang sesat. Tak termasuk orang yang dimarahi oleh Allah. Kan ghairil maghdubi alaihim kan waladdallin. Karena orang yang sesat
melakukan apa sesat, ya pasti akan dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wairil maghdu. So kalau kita supaya tak kena marah dengan Allah, tak dicap dengan kesesatan, ya tadi kita senantiasa berada pada jalan yang lurus. Itu kalau kita kan berapa kali kita meminta hidayah berarti dengan melalui surah Al-Fatihah. Sebanyak itu kan. Kalau kita melaksanakan semua. Kalau kita sholat sunnah, tambah banyak lagi. Nah, jadi menunjukkan betapa pentingnya kita ini untuk senantiasa memohon doa kepada Allah supaya diberi hidayah. Dan dalam hadis qudsi tadi dikatakan kullukum dhalin illa man ihtada. Dalam lanjutannya itu mohonlah petunjuk padaku, pasti kata Allah, aku akan bagi petunjuk. Itu dalam hadis qudsinya. Ya, karena pada hakikatnya, pada dasarnya, pada awalnya ya kita dalam kesesatan tak tahu apa-apa. Ada ke seorang itu lahir boleh terus langsung tahu. Oh ini haram. Nah, aku nak solat. Memang dalam kesesatan, dalam tak tahu apa-apa. Allah lah yang bagi hidayah. Pada akhirnya kita mengenal ibu kita, mengenal bapak kita, dan kita mengenal Tuhan. Walaupun ya ketika di dalam kandungan itu kita sudah berikrar, sudah berjanji, sudah mengaku bahwa Tuhannya adalah Allah. Dalam soalannya itu kan, adakah, bukankah, adakah aku ini Tuhanmu? Bala, kan kita menjawabnya gitu. Ya betul, kau adalah Tuhanku. Nah, jadi itu satu hal yang penting lah untuk kita tetap berada pada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita selalu memohon tadi hidayah tuh, iman kita ini terpelihara. Terus bersemayam di dalam diri kita. Hinggalah Allah jemput kita itu dalam kita masih lagi dalam keadaan iman dan Islam. Ya kan? Iman dan Islam. Ya kan? Kenapa? Allah dah bagi peringatan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kan itu. Wala tamutunna. Dan jangan sekali-kali kalian itu mati. Ya. Illa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kecuali melainkan kalian itu dalam keadaan muslim. Bukan husnul khotimah, muslim. Dalam keadaan beriman, muslim. Dalam keadaan masih tetap berpegang pada agama Islam. Allah dah bagi warning itu. Ya lebih-lebih lagi lah kita di dalam zaman sekarang ini kan. Yang begitu banyak godaan dan sebagainya. Dan yang mudah kita nih tersesat. Enggak. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita syukur masih lagi kita berada dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan yang mulia, bulan Zulhijjah. Kita tahu bulan sekejap lagi Muharram. Ini sama-sama bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bulan Zulhijjah termasuk bagian daripada Syahrul Hurum. Dan Allah pun berfirman kan, wal fajr walayali ashar.
demi waktu fajar, ya, dan malam yang 10. Malam yang 10 itu dimaksud kat situ apa? Itu tadi 10 hari pertama malam bulan Zulhijjah. Ya, 10 hari pertama kita sudah melalui. Ya Allah perintahkan kita, ya kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk kita berpuasa, untuk kita melaksanakan ibadah korban. Alhamdulillah, ya kan? Kita dapat melaksanakannya. Oleh karena itu penting untuk kita menjadikan bulan Zulhijjah ini sebagai bulan mendidik jiwa kita ini. Jadikan bulan Zulhijjah itu sebagai madrasah jiwa kita. Supaya apa? Kita menjadi hambanya yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus lagi menjadi hambanya yang lebih apa lagi? Sabar. Ini ya, kita mengambil hikmah daripada bulan Zulhijjah itu, daripada apa yang sudah kita lakukan. Ya, dengan kita berpuasa, ya mungkin ada yang daripada awal Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Mungkin ada di kita hanya 2 hari saja, mungkin ada yang 1 hari saja mengambil. Ya itu enggak apa-apa, enggak masalah. Yang masalah itu yang enggak sama sekali. Kan itu. Mungkin juga ada yang berbuat ibadah korban. Walaupun tidak tadi, namun kita walaupun tidak berkorban, ya, mungkin kita mampu ya untuk kita menjaga rasa sabar kita dari atas musibah yang Allah beri kepada kita. Ya, oleh karena itu jadikan momen bulan Zulhijjah ini adalah sebagai bulan madrasah jiwa kita. Didik jiwa kita dengan dengan takwa. Kan? Karena salah satu puasa itu daripada puasa yang Allah perintahkan kepada itu untuk mendidik kita menjadi hambanya yang bertakwa. Betul tak? Kan dalam surah ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan itu tujuannya. Walaupun puasa sunnah. Walaupun puasa di dalam bulan Zulhijjah itu adalah sunnah. Namun kalau ketika kita betul-betul melaksanakannya, insyaallah puasa yang kita lakukan itu walaupun ianya sunnah akan membentuk pribadi kita, jiwa kita ini menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Apa dia? Okey. Dengan kita ini didik untuk kita lagi sabar. Bersabar. Ya, selain sabar didik kita, jiwa kita ini untuk senantiasa menjadi hamba yang bersyukur. Bukan hanya bersyukur tapi juga berzikir. Selalu ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syukur dan zikir. Sabar dan pengorbanan. Takwa. Itu jadikan 3 poin itu untuk menjadikan menjadikan bulan Zulhijjah itu sebagai madrasah jiwa. Menjadi jiwa yang bertakwa, menjadi jiwa yang bersabar dan juga mampu berkorban demi Allah. Karena Allah. Dan juga mampu mendidik jiwa kita ini menjadi hambanya yang bersyukur dan selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selain daripada itu juga dalam membentuk jiwa kita dengan 3 tadi,
kita juga harus mampu menjadikan bulan Zulhijjah itu sebagai alat pembangkit untuk kita beramal. Karena ya bulan Zulhijjah tadi momen di mana Allah melipat gandakan pahala. Ya. Allah melipatkan ganda pahala. Supaya apa? Ya, kita lebih bersemangat lagi dalam kita beramal. Dalam bulan Zulhijjah Allah Allah perintahkan bagi yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Adalah ibadah haji. Ibadah haji ini satu simbol penyatuan umat yang tidak mengenal latar belakang, yang tidak mengenal arti asal usul. Semuanya tumplek-plek jadi satu. Ya kan? Dengan tunduk di atas dasar apa? Allah. Patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan momen bulan Zulhijjah itu untuk kita membangkitkan semangat amal kita, khususnya dalam persatuan. Yang mana kita tahu kita ini kan mudah untuk dipecah belah. Kita sekarang ini kan hidup masing-masing. Bukan kita saja sebagai individu. Tapi juga kita boleh lihat negara-negara Islam. Apa yang terjadi? Perpecahan. Tapi Allah tadi mampu menyatukan seketika. Dengan momen bulan Zulhijjah, yaitu terjadinya peristiwa apa? Arafah. Di satu tempat menyatu. Menyahut seruan yang satu. Yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh harap ampunan semuanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Semua mampu menghilangkan ego masing-masing. Walaupun dia mampu untuk tetap mempertahankan egonya, mempertahankan kemewahannya, mempertahankan kekuasaannya, mampu. Namun mereka tak mampu melaksanakan itu. Mereka tunduk di atas dasar Allah, patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya seragam dengan memakai apa? Kain ihram. Yang beberapa ukuran saja. Color semua putih. Tak ada orang kaya yang pergi haji, saya nak pakai color gold. Tak ada. Tak ada yang berani itu. Walaupun dia mampu. Walaupun dia berkuasa. Saya kan sebagai presiden, saya nak pakai jas. Saya nak pakai safari waktu wukuf di Arafah. Ada yang macam itu? Tak ada. Semuanya tunduk, berpakaian sama. Tak kira latar belakang, asal usul. Tak peduli itu. Semuanya tunduk di atas perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh penghambaan, mengharap kepada Allah. Ya, ampunan di atas dosa dan kesalahan. Nah, ini kita jadikan tuh bulan Zulhijjah itu sebagai apa? Semangat untuk kita mengamalkan satu kesatuan, persaudaraan. Kita bukan tidak tahu kan? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kita di sesama muslim itu adalah bersaudara. Namun kenapa dalam realiti amal perbuatan keseharian kita selalu bertengkar aja. Selalu ribut aja. Nah, selalu cekcok aja. Tak pernah akur.
Kucing dengan anjing aja ada tuh damainya. Tapi kita kan tak boleh salah sedikit. Ya. Terus masalah tuh sebetulnya masalah itu boleh dimusyawarahkan, boleh dibicarakan, ya. Tapi kita tidak mampu berbuat itu. Padahal tegas Allah tadi kan, sungguhnya kita ini bersaudara. Bagaimanapun latar belakang kita adalah satu. Satu kesatuan di bawah naungan agama Islam. Ya, nah itu. Menjadi selain daripada menjadikan bulan Zulhijjah itu sebagai madrasah jiwa, tapi jadi juga kita harus mampu menjadikan bulan Zulhijjah itu madrasah amal untuk kita. Ya, nah, tadi dalam bulan Hijjah tadi kita diserukan juga apa? Kurban kan? Kurban apa? Ininya intisari daripada korban itu. Hah? Ya, bukti kita tunduk, patuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sahaja patuh dan tunduk, tapi kita peduli akan sosial, akan kehidupan sosial. Karena dengan kita berkorban, motong daging korban itu, ya kita dapat apa? Memberi sedikit kebahagiaan kepada orang lain. Khususnya fakir miskin. Yang mungkin dia memang selama 1 tahun tak pernah makan daging. Karena memang mungkin menunggu makan daging itu ya waktu hari raya korban aja. Tak menutup kemungkinan banyak masih yang sebegitu. Kayak kita alhamdulillah kasih ini kan semua. Hari-hari makan daging. Ya. Kalau tak daging sapi ya daging ayam. Nah. Tapi di luar sana masih ada banyak orang yang masih mengimpikan makan daging itu. Maka itu tadi. Jadikan bulan Zulhijjah itu semangat beramal untuk kita peduli akan sosial, kehidupan sosial. Karena kita tahu hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan kita ini bukan hanya dengan Allah sahaja. Tapi kita juga harus memastikan hubungan baik juga dengan manusia. Oleh karena itu Allah memberi reward yang besar bagi siapa? Bagi hambanya yang memberi manfaat kepada hambanya yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Jadi kita harus mampu mengambil pengajaran bulan Zulhijjah itu. Jadi jangan hanya setakat lewat bulan Zulhijjah 10 hari pertama, saya sudah puasa, saya sudah korban, saya pun sudah berhari raya dan sebagainya. Nah, selepas itu apa maknanya untuk jiwa kita? Apa maknanya untuk amal kita? Nah, itu yang kita harus pikirkan. Kita harus mampu tuh menarik benang merahnya itu. Dan kita amalkan. Insya Allah akan menjadi perbaikan untuk kita. Semakin hari semakin baik, semakin hari semakin kita menjadi hambanya yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Yang ketiganya tadi kita dianjurkan untuk dalam samalah sosial. Ya kan, digalakan untuk kita bersedekah kan di dalam bulan Zulhijjah kan. Ini semuanya menyangkut kehidupan sosial. Ya. Kenapa ada Islam? Kenapa Islam itu lahir?
Kenapa dalam agama Islam itu dilarang ini, dilarang itu kan? Ada banyak larangan. Tak lain tak bukan. Islam hadir untuk memberikan keselamatan. Islam hadir untuk memberikan kesejahteraan. Kepada siapa? Kepada semua makhluk yang ada dekat muka bumi ini. Oleh karena itu hidup tak boleh kita suka-suka, tak boleh. Lah, ini suka-suka saya lah Ustaz. Neraka saya jawab lah. Gitu. Tak boleh. Ya. Oleh karena itu Islam hadir. Islam hadir untuk memastikan yang kita ini selamat. Selamat hidup di dunia, selamat juga hidup di akhirat. Oleh karena itu kita boleh tengok sesiapa sahaja yang sudah lari daripada Islam akan berantakan, akan hancur, akan musnah. Itu yang terjadi saat sekarang ini. Kita ngaku saja Islam, tapi tidak mempraktikkan keislaman itu sendiri, namun pada akhirnya apa? Kebinasaan kan? Kecelakaan, kerusakan yang ada. Karena kita sudah menyalahi norma-norma agama Islam. Nah itu, Islam itu adalah agama yang memberikan keselamatan, kesejahteraan. Jadi jangan salah paham. Nah, kita mengeluh Islam ni leceh lah. Kan? Ini tak boleh, itu tak boleh. Saya nak sikit pun tak boleh. Ya. Tak boleh nak tengok orang senang. Dilarang. Ini tak macam yang lain. Yang lain bebas saja. Bebas gini apa? Tetap juga dia kaya dan sebagainya. Dah kita mengeluh. Enggak. So kita harus memahami itu. Ya, karena kesenangan kita bukan untuk di dunia sahaja. Tapi kesenangan kita untuk kita terus bawa ke akhirat. Dan itulah kesenangan yang nyata. Kesenangan yang hakiki. Sesenang-senangnya di dunia pasti ada batasannya, pasti ada akhiratnya. Tapi ketika kita senang gembira di akhirat, ianya akan selama-lamanya. Jadi boleh menjadikan bulan Zulhijjah sebagai apa? Menjadikan bulan Zulhijjah sebagai apa? Madrasah apa? Madrasah jiwa. Kan? Harus mampu mendidik diri kita apa? Madrasah jiwa. Dengan kita apa? Bertakwa. Yang kedua, bersyukur dan berzikir. Bersyukur dan berzikir lagi. Ketiga, bersabar dan harus berani berkorban untuk Allah. Terus lagi yang keduanya, kita harus mampu menjadikan bulan Zulhijjah sebagai madrasah jiwa lah. Madrasah apa? Madrasah amal. Apa amal kita yang harus kita semangatkan? Iya toh. Korban lagi. Ya. Kita harus mampu meningkatkan dalam amal persatuan kita dengan sesama muslim. Wah.
persaudaraan. Mengambil pengajaran daripada apa? Ibadah haji. Kan? Betul nggak? Nah, betul. Kan kita harus mampu. Kan? Nah, ibadah haji itu tadi apa? Simbol penyatuan umat. Jadi kita harus menjadikan itu sebagai semangat amal kita dalam menyatukan. Pikiran boleh berbeza. Mazhab boleh berbeza. Tapi persaudaraan mesti tetap utuh. Mesti harus kuat. Apapun latar belakangnya. Karena memang Allah dah ciptakan begitu. Perbedaan itu akan senantiasa hadir. Ada. Tak mungkin tak ada. Karena apa? Likulli ra'sun ra'yun. Di setiap kepala itu ada pandangannya masing-masing. Jangankan dengan orang lain. Ya kan? Dengan kita, anak sendiri pun berbeza dengan kita. Itulah banyak perbezaan. Ya, kalau dengan orang lain jangan heran lah. Itulah. Siapa gitu. Terus lagi apa? Amal lagi apa amalnya? Kurban. Apa dari korban tuh yang boleh kita ini kan? Semangat apa? Semangat untuk beramal apa? Ini korban. Kalau berkorban jiwa tuh di perasaan tuh. Bersosial. Peduli. Ya. Karena itu bagian makna daripada korban itu. Selain kita dituntut berpatuh dan taat kepada Allah, namun di satu sisi lain juga kita harus mampu berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Kan hablum minallah, hablum minan nas. Nanas. Oke. Terus lagi apa yang ketiganya? Masih sosial juga. Tapi apa tadi? Yaitu sedekah dan kemanusiaan. Nah, ini apa yang dicatat nih? Kalau ditanya. Nyatit. Saya tengok catat, tapi yang dicatat apa? Oke. Oke. Soal 3. Oke, jadi bolehlah. Ya. Jadi apa nilai-nilai yang boleh kita bawa daripada tadi bulan Zulhijjah, madrasah jiwa, madrasah amal, apa yang boleh kita bawa nilai-nilai? Itu semua keikhlasan dan ikhlas. Apapun lah yang tadi yang kita sebutnya, yang kita kongsikan, haji ke, korban ke, sedekah ke, zikir ke. Tapi kalau tanpa keikhlasan, ianya akan menjadi sia-sia. Jadi harus segala sesuatunya itu kita laksanakan dengan ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita beramal, dalam kita melakukan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu ikhlas. Tanpa ikhlas, ingat ikrar kita. Dalam doa iftitah. Kan ikrar kita kan. Inna sholati zaki wa mahyaya. Bukan mamah. Iyalah inna sholati wa nusuki
mawahyaya lillahi rabbil alamin. Ya, itu nilainya. Nilainya di situ. Ya karena tak ada lain tujuan kita. Ikan inna solati ibadah lah. Apa solatku? Menusuki ibadahku. Mahya hidupku. Mamat matiku. Pada Allah Subhanahu wa taala. Lillah. Itulah nilai-nilai. Nilai yang harus kita tanamkan kepada diri kita. Oke. Jadi mari kita sama-sama gunakan peluang bulan Zulhijjah ini untuk kita apa? Mendisiplinkan rohani kita dan juga fisikal kita lah. Lebih disiplin lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara rohani. Kan rohani jiwa kita. Lebih kita disiplinkan lagi. Mungkin sholatnya lebih on time lagi. Mungkin kita lebih mempertingkatkan lagi kekhusyuan kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita nak berbuat kebaikan lebih kita mengikhlaskannya lagi. Itu yang harus kita lakukan. Terus lagi apa? Jadikan Zulhijjah ini sebagai pendidikan ataupun madrasah tahunan kita. Kita minta dengan Allah setiap tahun Allah mudah-mudahan jumpakan kita dengan bulan Zulhijjah. Amin. Yang tak amin berarti tak ketemu tu. Siapa? Ini bulan yang terbaik. Sekali lagi, ini bulan Zulhijjah akan datang adalah bulan Muharram. Muharram juga adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kali datang bulan yang terbaik, bulan yang dimuliakan Allah, jadikan bulan itu sebagai bulan tahunan untuk kita memperbaiki diri kita. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita juga dengan sama manusia. Perbaiki. Adakan perbaikan. InsyaAllah lah setiap tahun takkan pula kita macam tu je. Mestilah kena ada perubahan. Jangan sama. Tahun demi tahun jumpa dengan bulan Zulhijjah, jumpa dengan bulan Ramadan, jumpa juga dengan bulan sama aja situ. Macam tu juga. Tak ada evaluasi diri. Tak ada muhasabah diri. Ya harus. Jadikan itu. Minta tadi sekali lagi. Minta juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Minta. Berdoa. Berikan lagi minta kepada Allah. Supaya diberi peluang. Untuk kita jumpa lagi bulan-bulan yang mulia. Jangan sampai tak jumpa, rugi kan itu. Kalau andai kata pun begitu minta sama Allah, ya Allah, jika engkau tak panjangkan umur kita ni, tapi saya mohon padamu ya Allah, jumpakan dengan bulan yang mulia. Itu juga bulan Zulhijjah, bulan Muharram, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Minta kan bulan yang mulia. Banyak tuh kan bulan mulia. Pada akhirnya ya Allah panjangkan umur kita. Dan itu. Jadi jangan sampai peluang itu yang Allah dah buka untuk kita, namun kita sendiri yang menutupnya. Jangan sampai. Pada akhirnya ya kita begitu-begitu sahaja. Sedangkan umur kita semakin lama semakin meningkat. Menua. Apa yang kita sudah perbekalkan diri kita ini? Kan itu persoalannya. Ingat kita ini kita percaya ada kehidupan selepas kematian. Ada dunia, ada akhirat. So kita perlukan dua-duanya.
Karena kita tidak akan menetap selamanya di dunia. Oke, kita akan berpindah alam yaitu di akhirat, itulah kehidupan yang nyata. Oleh karena itu banyak-banyaklah berbekal dan sebaik-baik bekalan adalah apa? Ilmu yang bermanfaat. Sebaik-baik bekalan adalah apa? Sebaik-baik bekal adalah takwa. Oke, oke, itu sajalah mungkin pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf apabila ada kehilafan dan kekurangan. Wallahi itu datangnya daripada saya pribadi. Mohon dimaafkan. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mari kita sama-sama hadiahkan Al-Fatihah untuk almarhumah Rabiatul Adawiyah binti Nawawi Mansur. Betul kan Mansur kan? Munir. Tak ada mu. Oke. Oke lah binti Munir. Nawawi Munir. Ya. Kita hadiahkan Al-Fatihah, semoga arwahnya dicucuri oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan keampunan maghfirah di atas dosa dan kesilapannya, dan semoga Allah luaskan dia yang lahatnya, Allah bagi penerangan alam kuburnya, dan Allah jauhkan daripada siksa kubur, Allah lindungi daripada panasnya api neraka, dan Allah mudah-mudahan Allah menempatkannya di sisinya dengan sebaik-baik tempat bersama-sama orang-orang yang saleh dan salihah. Al-hadini wa kullu niyatin khasah li almarhumah Rabiatul Adawiyah binti Asmawi Munir. Lillaha al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa nawwir qabraha wa adkhilha ilal jannata ma'al anbiya. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa ighfir lana wa laha li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Allahumma idza na'udzu bika min jahdil bala wa darakis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'la. Allahumma adfa'na al bala wal waba wal fitan wal zalazil wal mihan ma zahara minha wa ma batana min baladina khassa wa sairil buldani amma ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Gaza wa fi Palestin wa fi kulli makanin 'amma wa fi kulli buldan muslimin ya arhamar rahimin. Allahumma baddil khawfahum amna wa huznahum faraha wa hammahum faraja. Allahumma inna nas'aluka al-amna wal aman was-silma was-salam fil alami kullihi walin nasi ajma'in ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم، إنا ومنكم تقبل يا كريم. أقول قولي هذا ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.